Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Khusus untuk Anak Tunadaksa, Anak Tunalaras, Anak Tunagrahita. Saya Putri Damayanti dengan NIM akhir 029. saya Febrika Wesa Putri dengan NIM 027. saya Dinda Muniro dengan akhiran NIM 028, saya Faisal Sabila dengan akhiran NIM 102. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan khusus bagi anak tunadaksa. Pertama, pengertian anak tunadaksa. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan maupun bakat luar biasa, membutuhkan dukungan khusus dalam proses belajar. Kebutuhan khusus ini muncul karena peserta didik memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari kondisi normal, sehingga memerlukan perhatian tambahan. Salah satunya adalah tunadaksa. Menurut Depdikbud, anak tunadaksa dapat diartikan sebagai individu yang memiliki bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Untuk memudahkan pemberian layanan kepada anak tunadaksa diperlukan adanya sistem klasifikasi. Terdapat berbagai cara dalam menggolongkan anak tunadaksa. Salah satunya yaitu didasarkan pada jenis kelainan yang mereka alami, yaitu kelainan pada sistem saraf pusat dan kelainan pada sistem otot serta rangka. Anak dengan kelainan pada sistem saraf pusat umumnya mengalami gangguan pada otak seperti kelumpuhan otak. Adapun klasifikasi anak tunadaksa yang mengalami gangguan pada sistem otot dan rangka yaitu yang pertama, poliomyelitis merupakan penyakit infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio. Infeksi ini bisa mengakibatkan kelumpuhan dengan sifat permanen. Sel motorik yang mengalami kerusakan. Kelumpuhan akibat polio dapat diklasifikasikan lagi. Terdapat beberapa. Yang pertama yaitu tipe spinal, yaitu kelumpuhan yang terjadi pada otot leher, sekat dada, lengan maupun tungkai. Yang kedua yaitu tipe bulbaris, kelumpuhan yang menyerang fungsi motorik pada satu atau lebih saraf perifer dan ditandai dengan adanya gangguan pernapasan. Yang ketiga yaitu tipe bulbospinal, yaitu kombinasi antara tipe spinal dan tipe bulbaris. Yang keempat ada ensipahilitis, biasanya ditandai dengan gejala demam, tremor, penurunan kesadaran, serta kadang disertai kejang. Yang kedua yaitu muscular dystrophy. Penyakit ini ditandai dengan kelemahan otot yang semakin memburuk secara bertahap, serta terjadi secara sistematis sehingga menyebabkan otot tidak berkembang. Kombinasi tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor keturunan. Yang ketiga yaitu spina bifida. Kelainan ini terjadi pada tulang belakang yang ditandai dengan tidak tertutupnya kembali jaringan atau beberapa ruas tulang belakang selama masa perkembangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan serius seperti kelumpuhan dan hidrosefal. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa. Menurut Astati dalam Syarif dan kawan-kawan tahun 2022 menjelaskan bahwa anak tunadaksa memiliki 3 karakteristik utama, yakni ciri umum, ciri fisik, serta ciri sosial. Yang pertama ada karakteristik umum. Anak tunadaksa itu punya hambatan fisik yang tingkatnya berbeda-beda. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Kondisi mereka bisa dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor bawaan, misalnya kelainan pada saraf pusat, dan faktor lingkungan seperti dukungan keluarga atau sikap masyarakat. Walaupun berbeda-beda, anak tunadaksa tetap memiliki karakteristik umum. Menurut Lewandowski dan Klinsak, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tunadaksa. Yang pertama, usia saat ketunadaksaan terjadi. Kedua, derajat atau tingkat kecacatan. Ketiga, kondisi fisik yang tampak. Keempat, dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Yang kelima, sikap masyarakat terhadap anak tunadaksa. Dan yang terakhir, status sosial lingkungan tempat mereka tinggal.
Jadi, setiap anak tunadaksa memiliki keunikan sendiri, tetapi keenam faktor inilah yang umum dan biasanya sangat mempengaruhi bagaimana mereka berkembang. Kemudian yaitu ada karakteristik fisik. Anak tunadaksa biasanya memiliki ciri fisik yang umumnya tampak nyata pada kelainan tubuh yang mereka miliki. Kelainan tubuh ini bisa muncul sejak sebelum lahir atau prenatal, saat proses kelahiran atau neonatal, setelah lahir atau postnatal. Kelainannya tidak hanya terlihat di anggota tubuh saja, tetapi juga bisa berhubungan dengan penglihatan atau pendengaran, terutama pada anak dengan cerebral palsy. Kondisi fisik yang berbeda ini sering membuat mereka mendapat ejekan, padahal setiap anak tetap mempunyai potensi dan kelebihannya masing-masing. Selain fisik, anak tunadaksa juga menghadapi gangguan motorik. Misalnya pada cerebral palsy sering terjadi spastisitas atau kekakuan otot. Hal ini membuat gerakan mereka kaku dan sulit dikendalikan, sehingga aktivitas sehari-harinya seperti berjalan, duduk, menulis, atau aktivitas motorik halus lainnya jadi terlambat. Nah, selanjutnya ada juga gangguan sensorik. Karena kerusakan pada otak, anak cerebral palsy bisa mengalami gangguan penglihatan, misalnya akibat otot mata yang tidak seimbang, atau gangguan pendengaran pada tipe athetoid. Bahkan beberapa juga berisiko mengalami gangguan lain pada indera penciuman, perasa, dan peraba. Kemudian yang terakhir ada karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa. Sikap masyarakat sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak tunadaksa. Setiap anak memiliki kondisi emosional yang berbeda dan tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menerima dan merespon rangsangan di lingkungannya. Secara umum, anak tunadaksa tidak berbeda jauh dengan anak lainnya dalam hal kebutuhan emosional. Namun, ketika keinginannya tidak terpenuhi, mereka berpotensi menunjukkan perilaku yang bermasalah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hal ini dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil serta sulit dikendalikan. Sikap negatif masyarakat seperti penolakan, ejekan, atau diskriminasi dapat menimbulkan rasa rendah diri pada anak dan juga ketidaknyamanan hingga tekanan psikologis bagi anak tunadaksa. Kondisi ini jika berlangsung secara terus-menerus dapat memburuk keadaan emosional mereka, bahkan memicu perasaan frustasi. Dalam situasi yang lebih serius, tekanan psikologis tersebut dapat mengarah pada hilangnya harapan, gangguan kesehatan mental, bahkan membahayakan keselamatan diri anak itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperlakukan anak tunadaksa secara setara. Kemudian, faktor penyebab kelainan tunadaksa. Anak tunadaksa dapat mengalami hambatan pada fungsi gerak akibat adanya kerusakan pada otak, sumsum tulang belakang, maupun sistem muskuloskeletal. Kerusakan ini bisa terjadi pada 3 fase penting, yaitu sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Fase yang pertama, fase sebelum lahir atau prenatal. Pada fase ini, kerusakan bisa terjadi ketika bayi masih dalam kandungan. Penyebabnya antara lain infeksi atau penyakit yang dialami oleh ibu hamil, kelainan kandungan, paparan radiasi, maupun trauma fisik yang dialami oleh ibu sehingga mempengaruhi kondisi janin. Kedua yaitu fase saat lahir atau prenatal. Proses persalinan juga memiliki resiko terhadap kesehatan bayi. Misalnya, persalinan yang terlalu lama hingga membuat bayi kekurangan oksigen, penggunaan alat bantu, persalinan yang kurang tepat, atau pemberian anestesi berlebihan pada ibu. Semuanya dapat berdampak pada kerusakan saraf bayi. Yang ketiga, fase setelah lahir atau postnatal. Pada masa ini, bayi hingga usia 5 tahun masih sangat rentan. Penyebabnya bisa berupa trauma akibat kecelakaan, amputasi, atau adanya infeksi penyakit yang menyerang otak dan merusak jaringan saraf. Selanjutnya ada dampak kelainan tunadaksa. Dampak kelainan tunadaksa dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek akademik, sosial, emosional, serta fisik atau kesehatan. Yang pertama ada dampak aspek akademik. Secara umum, anak tunadaksa dengan kelainan otot dan rangka memiliki tingkat kecerdasan normal sehingga tetap mampu mengikuti pelajaran seperti biasanya. Namun pada anak cerebral palsy, tingkat kecerdasannya sangat bervariasi, mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Sekitar 45% anak dengan cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental. 35% memiliki kecerdasan normal sampai di atas rata-rata, dan sisanya sedikit di bawah rata-rata.
Selain itu, mereka sering menghadapi hambatan dalam persepsi, kognisi, maupun simbolisasi, yang akhirnya berpengaruh terhadap capaian akademiknya. Yang kedua, ada dampak sosial dan emosional. Anak tunadaksa kerap menghadapi masalah karena konsep diri yang negatif, misalnya merasa tidak berguna atau menjadi beban bagi orang lain. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa malas belajar, enggan bergaul, dan juga frustasi. Kurangnya penerimaan dari orang tua maupun masyarakat juga memperparah kondisi mereka. Akibatnya, banyak anak tunadaksa yang merasa rendah diri, mudah tersinggung dan cepat marah, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, ada dampak fisik atau kesehatan. Selain kelainan tubuh, anak tunadaksa sering mengalami gangguan tambahan seperti hambatan bicara, gangguan pendengaran, penglihatan, hingga kesulitan dalam bergerak. Misalnya hambatan bicara terjadi karena kelainan motorik pada organ lidah, bibir, atau rahang. Mereka juga bisa mengalami kekakuan otot, gangguan keseimbangan, serta gerakan yang tidak terkendali. Jika dilihat dari aktivitas motoriknya, ada 3 kategori utama, yaitu hiperaktif dengan gerakan berlebih, hipoaktif dengan gerakan lamban dan respon rendah, serta gangguan koordinasi yang membuat anak kesulitan melakukan keterampilan motorik halus, seperti menulis, menggambar, ataupun menari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara menghindari agar anak tidak memiliki kelainan tunadaksa. Yang pertama, pada fase pranatal atau fase ibu hamil, cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan rutin melakukan konsultasi dengan dokter agar penyakit-penyakit yang diderita pada anak segera bisa diatasi. Kemudian yang kedua, pada fase natal atau pada fase melahirkan, cara pertama yang bisa dilakukan adalah mengikuti arahan dokter. Jika dokter menyarankan melahirkan dengan operasi cesar, sebaiknya ibu mengikuti arahan dokter, tidak memaksa untuk kelahiran normal, agar menghindari cacat-cacat atau kondisi yang tidak diinginkan pada anak. Kemudian yang kedua, yaitu memilih tempat bersalin yang memiliki tenaga medis dan alat memadai. Kemudian fase ketiga adalah fase postnatal atau fase setelah melahirkan. Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu rutin imunisasi anak, memastikan gizi anak, menyediakan dan memastikan lingkungan anak selalu bersih dan terhindar dari kuman-kuman. Kemudian yang terakhir, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika dirasa anak kurang sehat, maka segera periksa ke dokter. Jangan menunggu anak parah terlebih dahulu. Selanjutnya, pendidikan bagi siswa tunadaksa di sekolah umum dan setting pendidikan inklusif. Anak tunadaksa memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya, meskipun dengan layanan khusus dan dukungan dari tenaga pendidik yang memiliki keahlian di bidangnya. Kurikulum yang dipakai adalah Kurikulum Pendidikan Luar Biasa atau PLB tahun 1994 yang secara langsung dirancang untuk mereka pada jenjang TKLB, SDLB, SLTPLB hingga SMLB dengan menggunakan sistem catur wulan. Dalam konteks pendidikan inklusi, peserta didik tunadaksa belajar bersama anak normal di sekolah reguler menurut Insan 2024. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan pendidikan anak tunadaksa, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bagi anak tunadaksa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 adalah agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam menjalin hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk membekali mereka agar mampu beradaptasi di dunia kerja maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Musyafaq Asy'ari 1995, terdapat 6 aspek yang perlu dikembangkan dalam pendidikan anak tunadaksa,
yaitu yang pertama poin A, perkembangan intelektual dan akademik. Aspek ini dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran formal di sekolah luar biasa bagian D atau SLBD. Tersedia kurikulum dan pedoman pelaksanaan yang mendukung pembelajaran tersebut. Namun yang lebih ditekankan adalah pemberian kesempatan serta perhatian khusus kepada anak tunadaksa agar potensi intelektual dan akademiknya dapat berkembang secara optimal. Untuk yang poin B, yaitu pengembangan fisik. Karena anak tunadaksa memiliki hambatan fisik, maka dalam proses pendidikan guru juga perlu berperan dalam membantu pengembangan kondisi fisiknya dengan melibatkan tenaga medis. Hambatan utama yang dialami umumnya terletak pada gangguan motorik. Oleh sebab itu, guru diharapkan mampu memberikan dukungan agar anak lebih mudah mengikuti pembelajaran, menjaga kesehatan fisiknya, membenarkan gerakan yang keliru, serta mengarahkan pola gerak yang lebih mendekati normal. Untuk poin C, pengembangan emosi dan penerimaan diri. Dalam proses pendidikan, guru bersama psikolog berperan penting dalam membantu anak tunadaksa membangun konsep diri yang positif terhadap kondisi fisiknya, sehingga anak mampu menerima dirinya dengan baik. Untuk poin D, pengembangan aspek sosial. Kemampuan sosial anak diperlukan dilatih melalui kegiatan kelompok dan kebersamaan. Anak tunadaksa diberi kesempatan untuk memperoleh peran dalam suatu aktivitas sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan dapat belajar bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Untuk poin E, pengembangan ekspresi diri. Anak tunadaksa perlu difasilitasi untuk mengekspresikan dirinya melalui berbagai kegiatan yang bersifat kreatif seperti seni, keterampilan, maupun kerajinan. Dengan cara ini, potensi dan kreativitas mereka dapat berkembang lebih optimal. Untuk poin F, persiapan masa depan. Tugas pendidik dan tenaga pendukung lainnya adalah menyiapkan anak tunadaksa menghadapi masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki serta memberikan pembekalan keterampilan produktif yang dapat dijadikan sebagai bekal hidup di kemudian hari. Baik, yang kedua yaitu sistem pendidikan. Berdasarkan pengorganisasian tempat pendidikan, sistem pendidikan bagi anak tunadaksa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan integrasi atau terpadu. Menurut Kirk 1986 menegaskan bahwa apabila anak tunadaksa ditempatkan di sekolah umum, diperlukan adaptasi tertentu. Nah, yaitu yang pertama, penempatan di kelas reguler. Sekolah perlu menyediakan sarana pendukung yang ramah bagi anak tunadaksa, misalnya akses jalan, pintu yang cukup lebar untuk kursi roda, serta program tambahan guna mengatasi keterlambatan belajar akibat sering absen. Guru juga dituntut untuk melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi fisik peserta didik serta merujuk ke tenaga medis bila muncul gangguan kesehatan yang lebih serius. Yang kedua yaitu penempatan di ruang sumber belajar atau kelas khusus. Bagi peserta didik yang tertinggal pelajaran karena kondisi fisik, layanan tambahan dapat diberikan melalui ruang sumber disesuaikan dengan materi yang belum dikuasai. Sedangkan kelas khusus biasanya ditunjukkan bagi anak dengan kelainan fisik sedang namun memiliki inteligensi normal. Nah, untuk sistem pendidikan yang kedua yaitu pendidikan segregasi atau terpisah. Pendidikan bagi anak tunadaksa yang ditempatkan di sekolah khusus menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa yang saat ini berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP anak tunadaksa. Lama studi jenjang dan isi kurikulumnya meliputi yang pertama yaitu bagi TKLB atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa dilaksanakan selama 1-3 tahun dengan usia maksimal peserta didik 3 tahun. Kurikulum mencakup pengembangan kemampuan dasar meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, emosi, keterampilan sosial, bahasa, daya pikir, kreativitas, keterampilan, serta pendidikan jasmani. Nah, untuk SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa berlangsung minimal 6 tahun dengan usia masuk sekurang-kurangnya 6 tahun. Kurikulum terdiri atas
program umum yaitu PKN, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Kerajinan dan Kesenian, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Untuk program khususnya yaitu Bina Diri dan Bina Gerak, muatan lokalnya Bahasa Daerah, Kesenian, dan Bahasa Inggris. Untuk SLTPLB atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa ditempuh minimal 3 tahun untuk lulusan SDLB atau anak usia 13 tahun ke atas. Untuk kurikulumnya yaitu program umum PKN, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Bahasa Inggris. Untuk program khususnya itu Bina Diri dan Bina Gerak. Muatan lokalnya yaitu Bahasa Daerah dan Kesenian Daerah. Untuk SMLB atau Sekolah Menengah Luar Biasa berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun bagi lulusan SLTPLB usia 16-18 tahun. Isi kurikulumnya meliputi program umum setara SLTPLB serta program pilihan berupa keterampilan seperti rekayasa, pertanian, usaha, perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Pada tahap ini, anak tunadaksa diarahkan menguasai salah satu keterampilan sebagai bekal hidup atau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi jika memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Baik, yang ketiga di sini ada pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunadaksa terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perencanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Ronald L. Taylor 1984, apabila anak penyandang disabilitas mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah formal, maka layanan pembelajaran yang diberikan harus bersifat individualisasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk merancang program pendidikan individual ini diperlukan berbagai informasi yang diperoleh melalui proses asesmen. Langkah-langkah utama dalam menyusun PPI ini meliputi yang pertama, membentuk tim penilaian program pendidikan individual atau TPPI yang terdiri dari guru khusus, guru reguler, tenaga diagnostik, kepala sekolah, orang tua, peserta didik, serta pihak terkait lainnya. Yang kedua, melakukan asesmen untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyusun tujuan jangka panjang serta sasaran jangka pendek yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, merancang metode, strategi, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, menetapkan teknik evaluasi guna memantau dan menilai kemajuan belajar peserta didik. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Dalam pendidikan anak tunadaksa terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan, yaitu prinsip multisensori. Pembelajaran sebaiknya melibatkan berbagai indera yang dimiliki anak. Hal ini penting karena sebagian anak tunadaksa mengalami gangguan fungsi indera tertentu, sehingga indera lain dapat dimaksimalkan untuk membantu pemahaman belajar. Yang kedua yaitu prinsip individualisasi. Layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Model pembelajaran dapat bersifat klasikal, yakni bagi kelompok dengan kemampuan relatif sama maupun individual dengan penyesuaian materi sesuai kebutuhan tiap peserta didik. Baik, yang keempat ada penataan lingkungan belajar dan sarana khusus. Karena anak tunadaksa memiliki hambatan motorik, proses pembelajaran memerlukan dukungan sarana khusus di lingkungan sekolah. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, ruangan khusus seperti poliklinik atau UKS, ruang fisioterapi, terapi bicara, bina diri, terapi okupasi, ruang bermain, serta lapangan. Yang kedua, akses masuk harus dibuat keras, rata, dan aman untuk menggunakan kursi roda, tripod, atau kruk. Yang ketiga ada tangga. Tangga harus dilengkapi jalur landai atau rem agar memudahkan mobilitas. Yang keempat, lantai
Menggunakan bahan tidak licin, pintu dibuat lebih lebar serta koridor cukup luas dengan pegangan dinding agar anak dapat bergerak mandiri. Yang kelima, cermin besar di lorong bermanfaat bagi anak untuk memperbaiki posisi tubuh atau cara berjalan. Yang keenam, toilet sebaiknya dekat dengan kelas, penggunaan WC duduk sehingga praktis dan aman. Yang ketujuh, perabot kelas seperti meja dan kursi dimodifikasi sesuai kebutuhan, misalnya tinggi dapat diatur, dilengkapi sandaran pegangan dan sabuk pengaman. Baik, yang selanjutnya ada personel. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunadaksa memerlukan dukungan dari berbagai tenaga profesional. Personel yang dibutuhkan antara lain yang pertama yaitu guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa, khususnya yang memahami karakteristik anak tunadaksa. Yang kedua, guru dengan keterampilan khusus seperti bidang seni dan kerajinan. Yang ketiga, guru sekolah reguler yang dapat mendampingi integrasi pembelajaran. Yang keempat, tenaga medis meliputi dokter umum, dokter spesialis ortopedi, dan ahli neurologi. Yang kelima, terapis profesional seperti terapis wicara, fisioterapis, konselor, serta ortotis prostetis untuk membantu penggunaan alat bantu. Baik, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat keparahan kelainan yang dimiliki anak. Bagi anak dengan kelainan ringan yang masih mampu mengikuti pembelajaran reguler namun membutuhkan layanan khusus, penilaian tetap mengikuti sistem evaluasi umum. Sedangkan pada program khusus dilakukan evaluasi tersendiri. Selanjutnya yaitu pengertian tunalaras. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang keadaan fisik, emosi, mental, sosial, serta memiliki kecerdasan atau bakat yang luar biasa sehingga memerlukan dukungan yang khusus dalam proses pembelajarannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tunalaras dijelaskan sebagai gangguan atau penyimpangan perilaku yang menghalangi individu untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Travelesia 2020, tunalaras anak tunalaras menghadapi kendala dalam aspek emosi dan perilaku sehingga diperlukannya strategi pembelajaran yang lebih fleksibel serta dukungan layanan konseling. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunalaras. Menurut Rosembra yang dikutip oleh Sylvia Franz pada tahun 2011, anak tunalaras dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tingkah laku berisiko tinggi dan berisiko rendah. Kategori berisiko tinggi mencakup anak yang menunjukkan perilaku hiperaktif, agresif, pembangkang, serta delinkuensi. Sedangkan kategori berisiko rendah mencakup anak dengan autism dan skizofrenia. Selain itu, menurut Samuel Ackert dan James J. Gallagher yang dikutip oleh Moamin tahun 1991, terdapat klasifikasi perilaku anak tunalaras yang lebih rinci, yaitu yang pertama ada conduct disorder. Conduct disorder ini yaitu anak yang cenderung melawan otoritas, bersikap kejam, menyerang, dan juga memiliki sifat hiperaktif. Mereka biasanya sering berperilaku bermusuhan terhadap guru, orang tua, dan juga teman-temannya. Yang kedua ada anxious withdrawal, yaitu anak yang memiliki perilaku pemalu, penakut, suka menyendiri, peka dan menurut, namun mengalami tekanan batin yang cukup berat. Yang ketiga ada immaturity, yaitu anak yang menunjukkan perilaku kurang perhatian, lamban, malas, suka melamun, dan pendiam. Dalam beberapa hal, mereka menyerupai anak dengan kondisi autistik. Yang keempat ada socialized agresif, yaitu anak yang berperilaku menyimpang muncul saat berada dalam kelompok atau geng, misalnya diajak membolos atau terlibat dalam pencurian.
atau tawuran, sehingga berbahaya bagi lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Menurut Iting dan Supardi 2024, terdapat beberapa karakteristik yang tampak pada anak dengan hambatan perilaku sosial. Nah, terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik umum. Untuk karakteristik umum sendiri, yang pertama, mengalami gangguan perilaku seperti menyerang, memukul, suka berkelahi, merusak barang sendiri atau milik orang lain, tidak mau bekerja sama, melawan, berbohong, dan tidak bisa diam, tidak bisa dipercaya, suka mencuri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengalami kecemasan. Anak tunalaras cenderung gampang ketakutan, cemas, tertekan, khawatir, yang berlebihan, kurang percaya diri, tidak mau bergaul, malu, dan sering menangis. Yang ketiga ada kurang dewasa. Anak dengan hambatan perilaku sosial kerap menunjukkan beberapa tanda, misalnya seperti sering merasa jenuh, tampak pasif, mudah mengantuk, hingga terkesan kaku dalam berinteraksi. Selain itu, mereka juga gemar berkhayal atau berangan-angan serta memiliki kecenderungan untuk larut dalam fantasi. Yang keempat ada agresif. Beberapa perilaku anak menyimpang yang kerap muncul antara lain terbiasa bolos sekolah, sering pulang hingga larut malam, atau bahkan kabur dari rumah. Untuk karakteristik yang kedua sendiri yaitu karakteristik sosial emosi. Dalam aspek sosial maupun emosional, anak tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang kurang sesuai dengan aturan masyarakat. Misalnya, kerap melanggar norma, mengganggu orang lain, serta bersikap agresif. Dari sisi emosinya, mereka seringkali merasa kurang percaya diri dan mudah mengalami kecemasan. Yang ketiga yaitu karakteristik akademik. Dilihat dari sisi akademik, anak tunalaras umumnya menunjukkan capaian belajar yang berada di standar rata-rata. Tingkat kecerdasan anak tunalaras umumnya berada pada kisaran IQ sekitar 90, dan hanya sebagian kecil yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jika dibandingkan dengan distribusi normal kemampuan intelektual, mayoritas anak dengan hambatan emosi dan perilaku cenderung termasuk dalam kategori slow learner atau memiliki keterbatasan intelektual ringan. Baik, yang berikutnya yaitu faktor penyebab kelainan tunalaras. Secara umum, penyebab tunalaras berkaitan dengan adanya gangguan emosi serta perilaku yang menyimpang. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang turut berperan dalam memunculkan permasalahan perilaku pada anak tunalaras, yaitu yang pertama, faktor biologis. Tubuh dan perilaku memiliki keterkaitan yang erat, sehingga aspek biologis sering menjadi salah satu pemicu munculnya gangguan emosi maupun perilaku. Faktor genetik, kondisi neurologis maupun biokemikal baik secara terpisah maupun kombinasi dapat mempengaruhi munculnya permasalahan tersebut. Selain itu, penyakit gizi buruk dan kerusakan otak juga bisa menjadi faktor predisposisi yang mendorong anak mengalami gangguan emosi dan tingkah laku. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar terhadap pembentukan emosi dan perilaku anak. Hubungan yang terjalin dalam keluarga baik secara internasional maupun transaksional seringkali menjadi pemicu utama timbulnya gangguan emosi dan perilaku. Beberapa kondisi dalam keluarga yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan tingkah laku diantaranya yaitu yang pertama, pola asuh yang tidak konsisten disertai penerapan disiplin yang keliru. Yang kedua, sikap penolakan ataupun pengabaian yang dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, kehadiran orang tua atau orang dewasa yang justru menjadi teladan negatif bagi anak. Yang keempat, kehilangan salah satu orang tua yang menimbulkan tekanan emosional pada keluarga tunggal. Yang kelima, ketidakmampuan orang tua maupun anggota keluarga dalam mencukupi kebutuhan anak. Yang keenam, kondisi sosial ekonomi yang rendah. Yang ketujuh, perlakuan yang tidak adil dari orang tua terhadap anak, serta tuntutan ataupun harapan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan anak. Faktor yang ketiga yaitu faktor sekolah. Sekolah berfungsi sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Namun pada sebagaimana
sebagian anak justru menjadi tempat munculnya masalah emosi dan perilaku. Situasi dan kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk sikap yang ditujukan pihak sekolah. Beberapa faktor yang dapat memicu gangguan emosi dan perilaku di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, penerapan disiplin serta aturan yang terlalu ketat, tuntutan prestasi yang melebihi kemampuan anak, kepribadian guru yang kurang baik, serta sikap guru yang tidak adil terhadap peserta didik. Faktor yang terakhir yaitu faktor budaya dan lingkungan. Lingkungan pergaulan yang kurang sehat serta pengaruh budaya yang negatif dapat memicu munculnya masalah emosi pada anak. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada perilaku tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan fisik maupun mental anak. Materi selanjutnya adalah materi dampak kelainan tunalaras. Kelainan tunalaras bisa berdampak pada anak dalam 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek akademik. Kelainan perilaku pada anak bisa membuat anak lebih sulit menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya, termasuk juga di sekolah. Hal ini menyebabkan anak memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata hingga tidak naik kelas atau dikeluarkan, serta bisa membuat anak lebih sering masuk ruangan pendisiplinan daripada ruang kelas. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial emosional. Anak tunalaras cenderung memiliki perilaku yang agresif atau perilaku yang mengganggu orang lain di sekitarnya, sehingga hal ini bisa menyebabkan anak lebih dijauhi oleh masyarakat atau masyarakat tidak suka berinteraksi dengan anak tersebut. Hal ini juga bisa menyebabkan anak merasa rendah diri atau tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek fisik atau kesehatan. Anak tunalaras cenderung merasa cemas atas keadaan atau kesehatan tubuhnya sendiri. Hal ini mengakibatkan anak memiliki gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan yang berkepanjangan karena terlalu overthinking dengan keadaan tubuhnya sendiri. Materi selanjutnya adalah cara mencegah kelainan tunalaras pada anak. Sebenarnya tidak ada penelitian khusus yang menjelaskan tentang cara mencegah kelainan pada anak tunalaras. Tetapi jika dilansir dari faktor penyebab anak tunalaras lebih banyak karena anak tersebut memiliki lingkungan baik masyarakatnya maupun keluarganya itu tidak harmonis. Sehingga mungkin cara yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah dengan tidak berperilaku buruk di sekitar anak, memastikan serta memperhatikan lingkungan anak itu baik dan sehat. Materi selanjutnya adalah pendidikan bagi siswa tunalaras di sekolah umum dalam setting pendidikan inklusif. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 menegaskan bahwa seorang penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan inklusif. Karena dengan pendidikan inklusif, siswa-siswa berkebutuhan khusus bisa mendapatkan kesempatan belajar bersama dengan peserta didik reguler lainnya. Persiapan pendidikan khusus bagi siswa tunalaras harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan khusus yang diperlukan anak tunalaras. Kebutuhan khusus tersebut contohnya seperti lingkungan yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras, sarana dan prasarana yang mumpuni yang bisa menunjang kemampuan anak tunalaras bisa berkembang. Kemudian yang ketiga ada lingkungan yang mampu memberikan kesempatan bagi anak tunalaras untuk menyesuaikan diri, memberikan rasa aman, memberikan rasa percaya diri, serta tidak membuat anak tunalaras merasa bersalah dalam lingkungan tersebut. Dengan memilih model atau strategi yang cocok digunakan dalam pendidikan bagi anak tunalaras. Model-model atau strategi yang bisa dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh penyakit genetik atau cacat turunan, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Model kedua yaitu model behavioral. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan emosi disebabkan oleh interaksi dengan lingkungannya,
sehingga penyembuhannya juga ditekankan untuk lingkungan sekitar, bukan hanya pada anak tunalaras saja. Yang ketiga ada model atau strategi psikodinamika. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan adanya hambatan saat proses perkembangan kepribadian anak, sehingga pengobatannya harus mampu mengekspresikan dan mengendalikan perasaan anak agar anak bisa sadar akan kebutuhan, keinginan, dan kekuatannya sendiri. Kemudian yang keempat ada model atau strategi ekologis. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh ketidakmampuan anak berhubungan dengan lingkungannya, sehingga pengobatannya harus mampu memperbaiki hubungan antara anak dan lingkungannya. Kemudian pendekatan atau teknik yang bisa dilakukan adalah modifikasi perilaku. Pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan perilaku pada anak bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan perilaku mereka melalui operational conditioning dengan memberikan reward atau hukuman untuk perilaku tertentu. Contoh pendekatan ini adalah jika anak memiliki kebiasaan marah saat frustasi, maka guru bisa memberikan stiker sebagai reward pada anak tersebut. Hal ini bisa mendorong anak untuk terus melakukan hal-hal baik. Langkah selanjutnya adalah dengan menyiapkan tempat layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak tunalaras. Tempat layanan yang bisa disiapkan dan bisa digunakan untuk anak tunalaras ada dua. Yang pertama yaitu sekolah luar biasa atau SLB yang bisa digunakan untuk anak tunalaras dalam kategori sedang sampai berat. Kemudian yang kedua ada sekolah inklusi yang bisa digunakan untuk anak tunalaras dalam kategori ringan. Contohnya seperti hiperaktif, distrabilitas, dan impulsitas. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sarana yang sesuai dengan kebutuhan anak tunalaras. Contohnya seperti ruang konsultasi psikologi, ruang terapi fisik berupa olahraga, dan lain sebagainya. Dan langkah selanjutnya adalah dengan menyediakan personel yang bisa menunjang pendidikan anak tunalaras, seperti guru yang berpengalaman dan yang matang kepribadiannya, serta tenaga ahli bidang keilmuan lain seperti psikolog. Kemudian langkah yang terakhir adalah dengan menentukan evaluasi apa yang digunakan dalam pendidikan anak tunalaras. Sejatinya, evaluasi yang bisa digunakan untuk anak tunalaras itu sama dengan anak reguler. Namun, untuk anak tunalaras bisa ditambahkan evaluasi tambahan tentang aspek kesehatan mentalnya. Materi yang ketiga yaitu pendidikan khusus bagi anak tunagrahita. Selanjutnya, pengertian dari anak tunagrahita. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang keadaan fisik, emosional, mental, sosial, serta memiliki kecerdasan atau bakat yang luar biasa yang mana memerlukan dukungan khusus dalam proses belajar. Salah satunya yaitu anak tunagrahita. Sejak tahun 1983, istilah tunagrahita mulai digunakan secara resmi dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa yang hingga kini masih dipakai sebagai acuan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak tunagrahita adalah individu yang memiliki tingkat kecerdasan jauh di bawah rata-rata, disertai dengan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Aprianto 2014 menegaskan bahwa anak tunagrahita mengalami keterbatasan dalam perkembangan kognitif maupun perilaku adaptif. Karakteristik anak tunagrahita. Menurut Brown dalam KB 2008 menyebutkan bahwa karakteristik anak tunagrahita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan mempelajari pengetahuan baik yang abstrak maupun konkret. Yang kedua, cenderung lambat ketika mempelajari hal-hal baru serta mudah melupakan apa yang dipelajari jika tidak diulang secara terus-menerus. Yang ketiga, kurangnya kemampuan bicara. Yang keempat, memiliki hambatan dalam perkembangan motorik dan gerak fisik pada anak tunagrahita berat. Hal ini terjadi karena pada anak tunagrahita berat juga merusak bagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi dan kontrol otot, sehingga menyebabkan
menyebabkan tidak berkembangnya kemampuan. Yang kelima yaitu kurangnya kemampuan mengurus diri sendiri. Yang keenam, melakukan tingkah laku yang kurang wajar secara terus-menerus bagi anak tunagrahita berat. Kemudian yang terakhir ada kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, khususnya bagi anak tunagrahita berat. Yaitu klasifikasi anak tunagrahita. Pengelompokan anak tunagrahita penting untuk membantu guru merancang program dan layanan pendidikan sesuai kebutuhan individu dan anak tunagrahita. Klasifikasi awal menggunakan istilah seperti devil, imbecile, idiot, dan klasifikasi di Amerika seperti dapat dididik, dapat dilihat, serta sepenuhnya bergantung pada pengasuhan. Kini jarang dipakai karena fokus pada aspek pendidikan saja. Klasifikasi di Indonesia sesuai dengan PP 72 tahun 1991 tunagrahita ringan dengan IQ 50 sampai 70, tunagrahita sedang IQ-nya 30 sampai 50, dan tunagrahita berat dan sangat berat dikelompokkan pada IQ kurang dari 30. Selanjutnya yaitu faktor kelainan tunagrahita. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, sebelum lahir atau fase prenatal, di mana terjadi akibat infeksi pada ibu hamil seperti rubella, toxoplasma, dan sifilis, paparan radiasi, obat-obatan berbahaya, dan zat beracun selama kehamilan, trauma atau usaha abortus yang merusak jaringan otak janin, kehamilan yang tidak sehat, atau faktor genetik dan keturunan. Yang kedua yaitu saat lahir, di mana dapat terjadi akibat kekurangan oksigen saat persalinan, tekanan atau cedera pada kepala bayi saat proses kelahiran, bayi lahir prematur atau berat badan rendah, trauma fisik saat lahir yang dapat merusak sistem syaraf pusat. Yang ketiga yaitu setelah lahir atau fase postnatal, di mana dapat terjadi akibat infeksi otak atau penyakit serius seperti meningitis, cedera otak akibat kecelakaan atau jatuh, malnutrisi berat dan kurangnya stimulasi lingkungan, faktor lingkungan dan psikososial yang kurang mendukung perkembangan anak. Selanjutnya yaitu dampak kelainan tunagrahita, di mana terdapat 3 dampak, yaitu dari segi akademik, di mana anak sulit mengikuti pembelajaran di sekolah, memerlukan program pembelajaran khusus, kesulitan memahami konsep kompleks dan menyelesaikan masalah, serta berpikir logis. Yang kedua yaitu sosial emosional, di mana anak sulit mengenali dan mengatur emosi, kesulitan dalam memahami norma sosial dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kesulitan berkomunikasi, di mana anak mengalami gangguan, keterbatasan dalam berbicara dan memahami bahasa lisan maupun tulisan, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kemudian cara mengatasi kelainan tunagrahita. Upaya pencegahan maupun penanganan tunagrahita dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Yang langkah pertama, penyuluhan genetika, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terkait permasalahan genetika. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui media cetak, media elektronik, posyandu maupun klinik. Yang kedua, pemeriksaan prenatal selama masa kehamilan untuk mendeteksi lebih awal apabila terdapat kelainan pada janin. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan darah pada pasangan sebelum menikah sebagai upaya pencegahan menurunkan resiko kelainan pada keturunan. Yang ketiga, ada pemberian imunisasi baik kepada ibu hamil maupun balita agar terhindar dari penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Yang keempat ada melalui program keluarga berencana,
Pasangan dapat merencanakan kehamilan yang sehat dan mewujudkan keluarga yang sejahtera secara fisik maupun psikis. Kelima, dalam kondisi tertentu diperlukan tindakan medis atau operasi, khususnya pada kelahiran berisiko tinggi, misalnya akibat kekurangan oksigen atau trauma pada masa prenatal. Yang keenam, menjaga sanitasi lingkungan. Perlu dijaga sanitasi lingkungan agar bayi dan anak dapat tumbuh dalam kondisi yang sehat. Kemudian perawatan kesehatan ibu hamil. Ibu hamil juga harus mendapatkan perawatan kesehatan secara rutin, mencakup pemeriksaan berkala, pemenuhan gizi dan vitamin, serta menghindari paparan radiasi. Yang terakhir, intervensi dini bagi orang tua yang tidak kalah penting ya. Dengan pemahaman dan dukungan sejak awal, orang tua dapat membantu anak berkembang secara optimal meskipun memiliki keterbatasan. Gitu. Selanjutnya yaitu pendidikan bagi siswa tunagrahita di sekolah umum dalam setting pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah umum mengintegrasikan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler dalam satu kelas. Guru pendamping khusus GPK berperan memberikan bantuan dan bimbingan sesuai kemampuan masing-masing siswa. Kurikulum standar tetap digunakan namun disesuaikan secara individu melalui program pembelajaran individual atau PPPI. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif sangatlah dipengaruhi oleh komitmen sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Yang pertama yaitu tenaga pendidik dan program individual PPI. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan guru yang kompeten serta program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, jenis mata pelajaran, karena anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam bidang akademik, materi lebih difokuskan pada pembelajaran keterampilan. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran, mereka membutuhkan lebih banyak pengulangan, contoh nyata, serta alat bantu agar lebih mudah memahami pembelajaran. Yang keempat yaitu kemampuan bina diri. Pendidikan bina diri penting agar tunagrahita dapat hidup lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran anak tunagrahita. Yang pertama yaitu strategi pengajaran diindividualisasikan, menyesuaikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Meskipun mereka belajar bersama dalam bidang studi yang sama, berbeda dengan pengajaran individual yang berfokus pada satu siswa dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua yaitu strategi kooperatif, di mana strategi ini efektif untuk kelas dengan kemampuan beragam, serta seperti saat anak tunagrahita belajar bersama anak normal, karena melalui kerjasama ini anak yang lebih mampu dapat membantu temannya. Meningkatkan sosialisasi, menghargai perbedaan, memperkuat kepercayaan diri, serta mengembangkan potensi secara optimal. Yang ketiga yaitu strategi modifikasi tingkah laku, di mana diterapkan pada anak tunagrahita dengan tingkat keparahan sedang ke bawah atau yang memiliki gangguan tambahan, bertujuan mengubah perilaku kurang baik menjadi positif dengan menggunakan teknik reinforcer seperti pujian atau hadiah sebagai motivasi. Selanjutnya adalah prinsip dasar anak tunagrahita dalam pembelajaran anak tunagrahita.
Dalam prinsip ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip skala perkembangan mental, di mana pemahaman guru terhadap peserta didik skala perkembangan mental sangatlah penting untuk menyesuaikan mental pembelajaran dengan usia mental anak tunagrahita, sehingga mereka lebih mudah memahami materi dan perkembangan kemampuan antar individu dan dapat teridentifikasi. Yang kedua yaitu prinsip kecepatan motorik, di mana menekankan bahwa anak belajar terbaik melalui aktivitas langsung yang juga berfungsi melatih keterampilan motorik yang sulit dikuasai. Yaitu selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip keperagaan, di mana menggunakan media atau alat peraga nyata, sederhana dan fokus pada inti materi agar anak yang kesulitan berpikir abstrak dapat memahami pembelajaran secara konkret. Yang keempat yaitu prinsip pengulangan, di mana diperlukan karena anak tunagrahita mudah lupa, sehingga guru harus memberikan pengulangan dan berbagai contoh sebelum melanjutkan materi. Selanjutnya adalah media pembelajaran anak tunagrahita. Pada dasarnya media yang digunakan sama dengan anak normal, namun jumlah dan jenis jumlah dan jenisnya lebih banyak karena keterbatasan intelektual yang dimilikinya. Beberapa media khusus yang digunakan misalnya alat latihan motorik seperti puzzle, alat latihan indera seperti peraba dan penciuman, serta alat bina diri seperti memasang kancing dan resleting. Anak tunagrahita perlunya alat terapi baca, alat permainan, miniatur yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran anak tunagrahita. Yang pertama yaitu waktu evaluasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini untuk melatih reaksi, sikap, serta kecepatan pembelajaran anak. Yang kedua, alat evaluasi, di mana alat yang digunakan serupa dengan anak normal, yaitu tulisan, lisan, perbuatan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi anak. Anak tunagrahita sedang lebih cocok dinilai melalui perbuatan, sedangkan anak tunagrahita ringan masih bisa menggunakan tulis dan lisan. Yang ketiga yaitu karakteristik keberhasilan. Hasil belajar anak tunagrahita tidak boleh dibandingkan dengan teman sekelasnya, melainkan dinilai berdasarkan kemampuan individu masing-masing. Yang keempat yaitu pemecahan hasil evaluasi, di mana pencatatan hasil belajar anak tunagrahita tidak cukup hanya menggunakan angka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.